Jaminan keamanan bagi anak-anak dan bayi kini makin dipertanyakan. Kasus penculikan yang mengintai di mana-mana, angkanya terus meningkat setiap tahun. Tahun lalu, tercatat ada 120 kasus penculikan bayi dan anak. 35 diantaranya diculik di rumah sakit dan klinik kesehatan. Yang lebih mengerikan, di balik sekian banyak kasus penculikan, menanti kejahatan lain yang lebih besar, perdagangan anak dan manusia. Sindikat yang mengambil celah dari kelengahan sistem ini bahkan memperjualbelikan korbannya hingga ke luar negeri. Karena kita membongkar kasus ini bukan hanya sekedar kasus pelaku itu sendiri, tapi sebenarnya ada sindikat di situ. Karena apa? Polisi kan letterlek ya bahwa 1 kali 24 jam harus ditunggu dulu. Padahal kalau 1 kali 24 jam kalau ada sindikat itu sudah sampai Amerika itu kan. Uniknya, komplotan sindikat penculikan ini melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan sasaran penculikan yang diminati pasar trafficking internasional. Misalnya, kasus penculikan aneh yang menimpa Sarubinati Kholisoh. Ketika sedang hamil 8 bulan, ia diculik selama 4 hari. Sepanjang disekap, ia dipaksa meminum obat perangsang persalinan. Akibatnya, bayi yang dikandungnya pun terlahir paksa dan langsung dibawa kabur pelaku yang diduga kuat adalah anggota sindikat penjualan bayi. Alasan penculikan anak juga terus bergeser. Tak lagi mengejar uang tebusan semata, tapi juga bermotif balas dendam, memenuhi permintaan adopsi ilegal, diperdagangkan, hingga dieksploitasi secara seksual. Bayi itu apabila yang kondisinya bagus, fisik bersih seperti itu, mahal ya mas, bisa nyampe 20-30 juta. Kalau dia semakin besar, kondisi fisiknya semakin bagus, semakin bersih, semakin mahal. Sebenarnya, perlindungan bagi anak berada di bawah payung hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Regulasi ini mengancam penculik anak dengan hukuman 15 tahun penjara. Ini adalah cukup memadai, artinya cukup mengakomodir apabila ada pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan eksploitasi, apalagi memperdagangkan atau menjual atau menculik. Kini, kewaspadaan orang tua yang menjadi kuncinya. Jeli memilih rumah sakit bersalin berstandar pelayanan dan pengamanan yang baik, ketat mengawasi lingkungan bermain anak, mengenali latar belakang pengasuh anak, serta jangan segan mendokumentasikan wajah dan kartu identitas orang-orang yang berinteraksi langsung dengan buah hati Anda. Tim Liputan, Trans 7. Pria berkaos garis-garis ini tengah dicari-cari. Ia menculik anak perempuan 6 tahun yang berjalan bersamanya itu. Penculikan itu terjadi di pusat grosir Kramat Jati pada Sabtu sore 19 Juli. Saat itu, Cynthia Hermawan, anak pasangan Ridwan dan Siti Ermawati, pamit pada orang tuanya untuk ke tempat bermain di lantai 3A. Ibunya mengizinkan karena Cynthia biasa bermain di tempat itu. Siti pun melanjutkan berjualan aksesoris HP di lantai 3 pertokoan itu. Siti baru sadar anaknya tak terlihat sekitar pukul 6 sore. Pas jam 6, saya mau cari anak ini biar makan dulu. Jam 6, ya curiga soalnya udah dicari beberapa kali nggak ada. Iya, biasanya kalau dicari ada, kalau nggak dia pulang sendiri. Melalui kamera pengintai yang terpasang di pusat pertokoan itu, terlihat Cynthia berjalan dengan seorang lelaki tak dikenal orang tuanya. Diperkirakan, bocah itu dihipnotis hingga mau saja mengikuti, bahkan menumpang hingga angkot jurusan Kranji. Pasangan itu berharap polisi segera menemukan anaknya dalam keadaan sehat, juga menangkap penculiknya. Ivan dan Elsie melaporkan untuk Poskota TV.